Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai dengan 27. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kau minta kepadamu. Baiklah kau masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail." Jawab mereka, "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara sekalian, masih bicara tentang Gideon dan bagaimana ia mengalami satu kejatuhan dalam kehidupannya. Saudara, kadang-kadang kalau sudah menjadi hero, sudah menjadi besar, maka suka lupa, saudara. Dulu ketika sudah dari nol, dari bukan siapa-siapa, lalu tiba-tiba menjadi apa-apa, begitu ya. Artinya segala sesuatunya ada, maka lupa dengan Tuhan. Atau istilahnya dalam peribahasanya, kacang lupa pada kulitnya. Saudara, memang benar, saudara, Gideon terlintasnya itu sangat rendah hati. Rakyat Israel bilang, "Ayo memerintah, baik kamu dan juga anakmu bahkan sampai cucu memerintah atas kami." Boleh dikatakan menjadi raja, menjadi hakim, dan lain sebagainya. Posisinya paling top lah begitu. Gideon dengan rendah hati berkata, bagus saudara, rendah hatinya itu rendah hati rohani, begitu. "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Wow, ini indah banget, saudara. Kita seringkali mendengar orang yang berbahasa rohani dengan sangat baik, begitu, saudara. Tetapi sebenarnya itu ada udang di balik batu. Tetapi sebenarnya apa yang diucapkannya itu lip sync. Hatinya tidak demikian, saudara sekalian. Nah, Gideon itu mengatakan yang sangat indah, rendah hati dan penuh dengan kerohanian. Tuhan yang akan memerintah kamu. Sepertinya orang ketika mendengarkan itu, waduh, ini luar biasa ya. Gideon ini sudah hero, berperang, takut akan Tuhan, rendah hati, tidak mau memimpin, begitu ya. Padahal dia cocok dan layak menjadi pemimpin. Saudara, mungkin kita banyak yang mengatakan Bapak mau memimpin nggak, gitu ya? Oh enggak, saya nggak usah memimpin, yang lain saja, saya kasih kesempatan. Tetapi dalam rapat, dalam pertemuan, orang yang tadinya ditawarin untuk memimpin, itu seolah-olah memimpin. Mungkin saudara pernah mengalami hal ini ya. Yang banyak kritiknya, banyak sarannya, banyak ngaturnya, dan lain sebagainya. Jadi yang memimpin rapat itu hanya boneka, begitu saudara. Nah, Gideon ini demikian. Apalagi kalau kita ketemu orang yang berbahasa rohaninya sangat indah. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, bla 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 gitu, saudara sekalian, bahasa rohaninya indah banget, tetapi hatinya tidak demikian. Inilah Gideon. Berikutnya dikatakan oleh Gideon, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu." Waduh, ini luar biasa nih orang. Udah rendah hati, hero, rohani banget, dan dia cuma meminta satu, gak meminta yang lain-lain. Seharusnya Gideon layak mendapatkan banyak hal dalam hidupnya. Menjadi seorang raja, dia layak. Tapi Gideon mengatakan satu saja yang kuminta. Dia minta adalah membuat efod. Di sini bencana daripada Gideon. Saudara sekalian, apa itu efod? Boleh dikatakan demikian. Efod itu adalah baju seperti rompi panjang yang dipakai imam besar yang memiliki 12 batu berharga yang mewakili setiap suku Israel. Ada juga kantung yang berisi urim dan tumim yang seperti koin
untuk menunjukkan kehendak Tuhan di dalam perkara-perkara yang mereka hadapi. Ini adalah cara yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama untuk menyatakan rencana Tuhan. Persoalannya adalah efod itu hanya boleh dipakai oleh imam besar. Gideon membuat efod sehingga sebenarnya dalam hatinya Gideon ingin menjadi imam besar dan juga raja di antara mereka. Jadi ada keinginan tersembunyi daripada Gideon. Kenapa dia pengen raja? Karena salah satu anaknya itu bernama Abimelek. Artinya apa? My father is the king. Ayahku adalah raja. Dan kalau kita perhatikan hartanya Gideon itu banyak sekali, dan juga ada istrinya itu ada anaknya 70 orang begitu ya. Jadi baik itu istri, anak yang sangat banyak, saudara sekalian, itu udah seperti raja. Tapi dia ketika diangkat menjadi raja nggak mau. Nama anaknya Abimelek, my father is the king. Dengan kata lain bahwa ya si Gideon ini raja. Tapi ketika ditawarkan jadi raja nggak mau. Paham ya saudara? Dan dia meminta adalah menjadi imam besar. Dia bukan imam besar. Dia meminta membuatkan efod. Dan yang paling mengerikannya adalah akhirnya rakyat Israel, bangsa Israel pada waktu itu menyembah efod. Bukan menyembah lagi Tuhan. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara sekalian, apa yang bisa kita bawa atau kita bisa renungkan dari peristiwa Gideon ini, saudara? Bahwa kita harus memiliki integritas konsisten di hadapan Tuhan dan manusia. Di hadapan Tuhan kita harus jujur, di hadapan manusia pun kita harus jujur. Jangan sampai salah satunya yang kita pentingkan. Atau artinya kita pikir di hadapan manusia kita bisa bohong, tapi di hadapan Tuhan juga kita bisa bohong gitu ya. Enggak, saudara sekalian. Artinya, saudara sekalian, sekali lagi, bahwa integritas kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh membiarkan Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan dimurnikan oleh Tuhan segala keinginan kita. Sehingga tidak ada lagi keinginan yang tersembunyi, maksud yang tersembunyi. Tetapi di hadapan Tuhan, manusia, kita lempeng, saudara. Jadi kita lurus, saudara. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada udang di balik batu, saudara. Oleh karena itu, jika hati kita seringkali mengalami menyembunyikan sesuatu, maka bertobatlah. Kalau kita memiliki keinginan tersembunyi yang orang lain tidak tahu, atau kita sedang merencanakan sesuatu untuk keinginan kita itu, maka kembali lagi bertobatlah. Jangan sampai itu menjadi jerat bagi kita yang akan membuat malapetaka, bukan kemujuran. Tetapi kalau kita serahkan semua keinginan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memurnikan kita, sehingga kita menjadi layak di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.